Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab iman kepada qada dan qadar. Perlu diketahui bahwa iman kepada qadar dan qadar itu adalah merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman itu jumlahnya ada 6. Kalau kita urut, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman kepada qadar dan qadar itu adalah merupakan urutan yang keenam atau urutan yang terakhir. Sekarang pengertiannya. Pengertian iman kepada qadar dan qadar adalah meyakini, mempercayai dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keputusan atau ketetapan terhadap semua makhluknya. Apa sih artinya qada? Apa sih artinya qadar? Pengertiannya qada. Qada menurut bahasa itu artinya adalah keputusan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan qada adalah ketentuan akan kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, yaitu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Kemudian pengertian qadar. Qadar menurut bahasa artinya adalah ketentuan atau ukuran. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku bagi setiap makhluk sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Ada dalil tentang qadar, yaitu firman Allah Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullun syai'in indahu bimiqdarin. Artinya, dan segala sesuatu pada sisinya dan ukurannya. Ini adalah arti dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Perlu diketahui bahwa jika kita berbicara tentang qadar dan qadar, pasti tidak lepas dari istilah takdir. Apa sih yang dimaksud dengan takdir? Takdir adalah sesuatu yang kita percayai sebagai hal yang sudah tentu menjadi garis hidup. Nah, dalam hal ini takdir itu ada dua macam. Ada yang termasuk kategori takdir yang mubrom, ada yang termasuk kategori takdir yang mu'allaq. Satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah merupakan ketentuan mutlak yang tidak bisa kita elakkan, yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Artinya manusia itu harus menerima apa adanya. Dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan takdir mubrom adalah merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas setiap diri manusia tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi dan tanpa ada campur tangan atau rekayasa dari manusia. Sekarang contohnya. Di sini saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah waktu kematian, dan yang ketiga adalah hari kiamat. Mohon maaf, dalam slide ini sebenarnya ada videonya, tetapi karena durasi maka tidak mungkin akan saya play. Contoh takdir mubrom yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini merupakan takdir mubrom yang tidak bisa kita elakkan. Manusia boleh berusaha, manusia boleh berdoa, manusia boleh berharap, manusia boleh berkeinginan. Akan tapi jika Allah sudah berkehendak lain, maka manusia harus menerima apa
adanya. Sekarang saya ambil contoh, misalkan seorang sudah berkeluarga, kemudian dia berkeinginan punya anak yang pertama adalah laki-laki, tetapi setelah lahir ternyata perempuan. Nah, ini berarti Allah berkehendak lain, maka harus mau tidak mau menerima apa adanya, karena ini termasuk takdir mubrom yang tidak bisa kita elakkan. Contoh yang kedua adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kematian itu pasti akan datang. Semua makhluk pasti akan mengalami kematian. Kapan matinya? Wallahu alam, kita kembalikan kepada Allah. Tetapi jika kematian itu datang, maka manusia tidak bisa mengelakkan. Mau tidak mau harus menerima, karena kematian ini termasuk takdir yang mubrom yang tidak bisa kita elakkan. Contoh yang ketiga adalah hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan terjadi. Kapan terjadinya hari kiamat? Kita kembalikan kepada Allah. Jadi ini termasuk dirahasiakan oleh Allah, tetapi pasti akan terjadi. Wa annas sa'ata atiyata la raiba fiha. Jadi langit dan bumi itu akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi kiamat itu pasti akan terjadi. Manusia tidak bisa mengelakkan. Karena apa? Ini termasuk takdir yang mubrom. Kemudian pengertian takdir yang kedua yaitu takdir yang mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah merupakan ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar, dan bila Allah mengizinkan akan dapat menunda atau menggantungkan kepada usaha manusia itu sendiri. Jadi di sini ada pembeda antara takdir mubrom sama takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom berarti takdir yang tidak bisa kita elakkan. Manusia harus mau menerima apa adanya. Kemudian takdir mu'allaq ini adalah ada usaha, ada ikhtiar. Itu bila Allah mengizinkan maka akan menundanya. Ini sesuai dengan firman Allah, yaitu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sekarang contohnya. Contoh yang termasuk kategori takdir mutlak, mu'allaq. Yang pertama adalah kepandaian. Kepandaian. Seseorang bodoh tetapi dia ada usaha. Terus berusaha, belajar, manjada wajada. Barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapat. Jadi seseorang bodoh itu bisa menjadi pandai karena apa? Ada usaha semaksimal mungkin. Dia terus belajar terus, sehingga bisa menjadikan dia itu pandai. Jadi orang yang bodoh bisa menjadi pandai. Kemudian contoh yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan. Orang yang sakit ada usaha supaya apa? Dia bisa sembuh. Yaitu ada usaha, ada ikhtiar. Kalau usahanya mungkin diobati, kemudian ikhtiarnya dia mungkin dibawa ke puskesmas atau dibawa ke rumah sakit untuk menjadi sembuh. Jadi dari tidak sehat menjadi sehat, dari sakit menjadi sehat. Nah, apalagi sekarang masanya pandemi COVID-19. Jadi dalam masa ini kita harus berusaha supaya terhindar dari COVID-19. Bagaimana caranya? Ada usaha, ada ikhtiar. Seperti hanya cuci tangan, kemudian pakai masker, dan juga jaga jarak. Itu insya Allah jika itu dilakukan maka bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Ini kan termasuk usaha atau ikhtiar. Jadi sakit bisa menjadi sehat. Kemudian yang ketiga adalah kekayaan. Kekayaan ini orang miskin bisa menjadi kaya.
Karena apa? Dia itu berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras tanpa pantang menyerah, tanpa frustasi. Jadi dia terus bekerja keras, dia tetap semangat, manjada wajada, maka orang miskin bisa menjadi kaya. Dalam video ini sebenarnya ada contoh takdir mualaf, tetapi tidak saya play karena durasi. Kemudian kita berbicara tentang fungsi iman kepada takdir. Fungsi iman kepada takdir yang pertama adalah membuat jiwa menjadi tenang dan tidak mudah mengalami kesusahan. Kemudian yang kedua adalah membuat manusia selalu bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala ketentuan Allah. Dan yang keempat, tidak membuat sombong dan takabur ketika mendapatkan kesuksesan. Dan yang kelima, tidak mudah stres dan putus asa ketika tertimpa kemalangan. Jadi tidak boleh putus asa. Wala ta'asu min ruhillah, dan janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Terus mencoba dan mencoba, itu insya Allah keberhasilan akan diraih. Yang dapat saya sampaikan, tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.